Aku hanya geleng-geleng kepala merespon ke yang baru saja diucapkan oleh Hikmah. Aku tak tahu dan tak dapat menebak apa yang tengah dipikirkannya. Namun yang jelas, tahukah kalian, apa tak aneh melihat sikap dia yang semudah ini bersamaku? Mungkin itulah yang menghadirkan keraguan di sebagian diriku ini. Dan itu pula yang membuat alarm dalam otakku tadi mengirimkan sinyal bahwa aku harus hati-hati agar aku tak berbuat lebih. Aku harus mengulik detail dulu apa yang tengah dipikirkan atau bahkan direncanakan olehnya. Kalian jangan pernah lupa jika ia adalah wanita tertutup yang telah menyunahkan dirinya untuk menutup sepenuh dirinya, bahkan sampai pada wajahnya alias menggunakan cadar. Entahlah, itu hukumnya adalah sunnah atau wajib. Namun dikala aku pernah mengikuti satu kajian keagamaan, aku pernah mendengar jika wanita memakai cadar itu ada dua unsur, sunnah atau wajib. Entahlah, meski Arni lebih memahaminya, namun bukan berarti aku juga harus memahami hal tersebut. Karena sejujurnya pondasi agamaku juga tak terlalu baik dan tak dapat diandalkan. Wong berdua dengan gadis cantik ini aja sudah sukses membuatku deg-degan. Sejak tadi bereaksi tak beraturan. Berbeda jika pondasi agamaku kuat. Mungkin saja aku akan bereaksi keras untuk segera mengusirnya dari tempat ini. Aku lagi-lagi hanya menggigitkan bahu pelan ketika monolog dalam diriku begitu panjang menjelaskan tentang ini itunya. Aku lalu menyentuh kepalanya. Kamu itu ada-ada aja, Dek. Yang membuatku terdiam untuk sesaat ketika telapak tanganku tengah mengusap kepalanya. Bola mata indah itu mulai terpejam. Seolah-olah apa yang kulakukan sungguh sangat membuatnya nyaman. Aku lalu menarik tanganku. Namun, di saat baru melepasnya, Hikmah menahannya. Tunggu Akang, Hikmah masih ingin diginiin. Waduh, apa jangan-jangan dia sudah jatuh cinta denganku? Begitu monolog dalam diriku yang mengingatkan kepadaku. Ini nggak mungkin. Karena dia tahu dan pasti paham kalau aku adalah pria dan juga aku bukanlah baik-baik. Buktinya, kakaknya si Rahma juga sudah bersama aku. Benar kan? Lalu jawaban apa yang harus kudapatkan atas sikap Hikmah sekarang ini? Aku lalu membiarkannya untuk beberapa saat lamanya, hingga setelahnya aku mengajak Hikmah untuk duduk. Karena pegal juga sejak tadi berdiri terus. Hikmah mengikutiku, dia duduk di sofa kecil yang hanya untuk seorang saja, sedangkan aku duduk di pinggir ranjang. Hikmah menunduk di saat aku memandangnya. Akang, boleh nanya sesuatu? Dia mengangguk, lalu perlahan mengangkat wajahnya, membalas tatapanku. Ada apa denganmu? Kenapa sikap kamu kayak gini? Tanyaku penasaran. Hikmah juga nggak tahu Akang, balasnya. Apa kamu tahu ini salah? Aku memberikan penegasan kepadanya. Tahu kok. Apa kamu tahu status Akang seperti apa? Akang sudah punya orang, Dek. Akang juga sudah berbuat salah sama Rahma. Dan dengan kedua alasan tersebut, Akang yakin ada yang salah denganmu malam ini. Hikmah juga nggak tahu Akang. Setelah beberapa menit mengenal Akang, Hikmah jadi merasa nyaman aja. Semudah itukah? Dia hanya menggigitkan bahu, tanda acuh atau bingung mungkin. Apa Akang menganggap Hikmah kayak gitu? Waduh, sepertinya dia menyadari akan kemana arah ucapanku itu. Aku meresponnya dengan senyuman disertai gelengan kepala pelan. Aku sama sekali tak menganggapmu seperti itu. Padahal aslinya memang demikian. Lanjutku bergumam dalam hati. Akang malah menganggap kamu habis makan sesuatu yang membuat pikiran kamu jadi terganggu.
Maksud Akang aku gila? Kini Hikmah menatapku dengan pandangan protes. Gemes banget lihat wajahnya. Enggak dong. Kalau kamu kayak gitu, nggak mungkin kan aku mengajakmu mengobrol berlama-lama seperti ini. Akang tahu, Hikmah baru pertama dekat dengan pria, yaitu dengan Ustadz Rizal. Tapi ternyata dia malah berbohong besar kepada Hikmah. Jadi Hikmah anggap semua laki-laki itu sama. Jadi sebagai seorang perempuan, mau nggak mau kita harus menerimanya. Maka dari itu, di saat muncul ingatan kenangan bersama si Rizal itu, maaf Akang, aku menyebut namanya aja, karena nggak pantas menurutku dia dipanggil Ustadz lagi setelah semua yang ia perbuat ke Hikmah selama ini. Maka ingatan itu membuat sebuah perbandingan antara sikapnya dengan sikap Akang sejak tadi. Itulah yang membuat aku berbuat seperti ini. Maafkan Hikmah Akang. Aku tersenyum. Oh, jadi begitu ceritanya. Pantas saja, aku akhirnya memaklumi semua kejadian yang ia lakukan sejak tadi. Maaf. Kusematkan kata maaf sesaat, namun tetap saja tanganku bergerak meraih tangannya. Lalu ku genggam. Aku tahu, Hikmah tak akan menolaknya. Kamu tenang aja, Akang akan selalu ada untukmu jika kamu butuh cerita atau apapun itu. Silahkan kamu menghubungiku. Kalau Hikmah butuh Akang selamanya gimana? Waduh, again? Serius mau bahas ini lagi? Selain itu, Akang janji akan melakukannya. Selain itu, kalau Hikmah mau malam ini aja, setidaknya menjadi milik Akang, boleh? Kulepaskan genggamanku, kemudian aku mengacak rambutku agak putus asa dengannya. Kamu itu, gemasku sesaat. Selain itu, pokoknya selain masalah aku, kamu yang gitu-gituan, oke? Paham kan maksudku? Akang lucu deh, sekarang Hikmah paham. Paham sebenar-benarnya alasan Ummu Khalila bisa berbuat sejauh ini dengan Akang. Kenapa? Ya ini, Akang benar-benar seperti sesosok almarhum Abi. Setelah mengatakan itu, Hikmah menunduk. Sejenak, suasana yang tadinya menggemaskan dan lucu menjadi haru. Aku yakin dia tengah mengingat mengenai Abi alias ayah mereka berdua.